dengan Kartika Guru Channel. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Saya di sini akan mempelajari atau menerangkan tentang PLSP, persamaan linear satu variabel. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu persamaan linear. Artinya dari kata per kata kita akan pelajari ya. Pertama persamaan, kemudian linear itu apa? Kemudian apa? Satu variabel dan seterusnya sampai ke contoh soal. Oke? Nah, baiklah kita mulai persamaan linear satu variabel. Ya, di sini kita akan lihat persamaan linear satu variabel ya. Kalimat matematika. Jadi persamaan itu adalah sebuah kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini contohnya seperti ini. X ditambah 5 sama dengan 10. Karena apa? Di situ ada tanda sama dengan. Itu namanya kalimat matematika. Kalimat matematika. Kemudian A sama dengan 10 ditambah 6. A sama dengan 10 ditambah 6. Gunakan kata sama dengan, itu disebut kalimat matematika. Kemudian di sana ada 2C ditambah 6 sama dengan 12. Ya, menggunakan tanda sama dengan. 10H ditambah 7 sama dengan 2H min 8. Itu juga sama. Kalimat matematika persamaan, semuanya menggunakan tanda sama dengan. Jelas ya apa yang dimaksud dengan persamaan? Ya, sekarang ke arti linear. Persamaan linear satu variabel. Apa itu linear? Linear itu adalah variabel yang berpangkat 1. Misalnya di sini arti linear, kenapa ada 4x, ada 2x, ada 5x, ada 2s, ada 7a. Ya, itu semuanya persamaan linear. Artinya semuanya pangkat 1. Jika ada pangkat 2, misalnya ada 2x kuadrat, kemudian 5c pangkat 3, itu tidak dimaksud atau tidak disebut dengan persamaan linear lagi. Tapi itu adalah persamaan kuadrat atau yang berpangkat 3 variabelnya. Jadi kalau persamaan linear itu pasti pangkatnya 1, 4x, 2x, dan seterusnya. Jelas ya yang namanya linear seperti itu. Kemudian satu variabel. Nah, di sini contohnya adalah x ditambah 3 sama dengan 12. Variabelnya 1, X saja. Tapi kalau misalnya ada X ditambah Y, berarti itu 2 variabel. Nah, jadi variabel itu seperti itu. Jadi untuk persamaan linear satu variabel, pembahasannya adalah semuanya pangkat 1. Dan semuanya satu variabel. Tidak ada double-double. Misalkan X ditambah Y, atau A ditambah B. Tidak ada. Hanya A, atau hanya B, atau hanya X, atau hanya Y, dan seterusnya. Itulah satu variabel. Jelas ya? Dalam sistem persamaan juga ada yang namanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi sama-sama menggunakan tanda sama dengan. Namun di dalam persamaan itu ada yang disebut kalimat terbuka dan juga kalimat tertutup. Seperti halnya pintu, pintu juga bisa terbuka, bisa tertutup kan? Ya kan? Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu artinya jawabannya kita belum tahu. Berapa jawabannya? Contoh, X ditambah 7 sama dengan 10. X ditambah 7 sama dengan 10. X-nya itu berapa? Kita kan nggak tahu. Bisa jadi 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Tapi di sini X tambah 7 sama dengan 10 itu membawa kita ke sebuah angka. Ya kan? Kira-kira angka berapa? Kamu tahu? X ditambah 7 sama dengan 10. Berapa ditambah 7? Hasilnya 10. Begitu maksudnya. Ya, maka X itu kita sebut variabel dan kita cari. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat terbuka. Ya. Kemudian misalnya ada juga 2X tambah 7 sama dengan 12. 2X tambah 7 sama dengan 12. Itu juga sama kalimat terbuka karena di situ menggunakan variabel. Nah, beda lagi dengan kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu
Misalnya 5 tambah 2 sama dengan 7. Kalimat tertutup itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau 5 tambah 2 itu sama dengan 7, tidak ada variabelnya, tidak ada X-nya, ya 5 tambah 2 sama dengan 7, itu berarti kalimat tertutup yang benar. Gitu. Kalimat tertutup yang benar. Kalau kalimat tertutup yang salah, contohnya 10 ditambah 2. Ini, 10 tambah 2 sama dengan 25. Benarkah 10 ditambah 2 sama dengan 25? Ternyata salah. Berarti itu kalimat tertutup yang salah. Salah. Iya kan? Karena 10 tambah 2 bukan 25. Ya kan? Nah, begitu ya. Oke, kalian sudah mengerti tentang PLSP, persamaan, kemudian linear, satu variabel, ya. Kalimat terbuka, kalimat tertutup. Nah, ini saatnya kalian memilih manakah yang merupakan PLSP. Poin 1. Poin 1, X ditambah 5 sama dengan 12. Apakah itu PLSP? Coba dijawab di kolom komentar. Ya, kemudian 2X ditambah 3 sama dengan 15. Apakah itu PLSP? Alasannya apa? Kemudian 5 ditambah 7 sama dengan 12. Apakah itu PLSP? Ada variabelnya tidak? Nah, kemudian 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 sama dengan 9. Apakah itu PLSP? Cek ya, tulis ya di kolom komentar apakah itu PLSP. Kalau kalian bisa jawab berarti kalian udah ngerti. Oke? Ingat ya, PLSP itu tadi apa? Persamaan linear satu variabel. Nah, jika 4X pangkat 3 ditambah 7 sama dengan 12, 4X pangkat 3, apakah itu PLSP? Oke, ditunggu jawabannya ya. Pasti kalian bisa menjawab. Oke, setelah kalian jawab di kolom komentar, ya, cocokkan jawabannya. Ya, yang pertama tadi X tambah 5 sama dengan 12. Apakah itu PLSP? Ya, benar sekali itu PLSP. Karena satu menggunakan tanda sama dengan, kemudian ada satu variabel dan pangkatnya 1. Kemudian 2X tambah 3 sama dengan 15. Apakah itu PLSP? Iya, benar sekali, itu PLSP juga. Kalau 5 ditambah 7 sama dengan 12 bagaimana? Itu bukan PLSP karena tidak ada variabelnya. Itu hanya kalimat matematika tertutup. Kemudian 3X pangkat 2, udah jelas, itu kan pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu bukan linear, ya kan? Apalagi 4X pangkat 3. Oke, itulah seputar PLSP. Mudah-mudahan kalian ngerti ya tentang PLSP. Baik, kita lanjut kembali ya tentang PLSP ini. Bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Ini adalah sebuah contoh, X ditambah 6 sama dengan 20. X ditambah 6 sama dengan 20 itu sama dengan begini. Sebuah kado, sebuah kotak, sebuah kubus atau sebuah hadiah ya, ditambah 6 sama dengan 10. Tentunya hadiahnya kamu tahu. Isinya harus berapa? Ya kan? Karena di sana ditambah 6 sama dengan 10. Betul sekali. Kalau kamu jawab 4, berarti kamu udah ngerti. Ya. Nah, inilah cara menyelesaikan PLSP atau persamaan linear satu variabel. Ini adalah bentuk sederhana. Ya, X ditambah 6 sama dengan 20. Sebetulnya, X ditambah 6 sama dengan 20 itu ada caranya. Namun, di sini karena praktis, ya, bisa dengan nalar, jadi bisa langsung jawab. Sebetulnya ini bisa dipindah, X tambah 6 sampai dengan 20 itu, 6-nya pindah ke kanan. Pindah ke kanan, jadi ini ada ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri itu X tambah 6, ruas kanan itu 20. Nah, karena 6 ini adalah angka, dan X itu adalah variabel, 6-nya kita pindahkan ke 20, jadi negatif 6. Akhirnya, 20. Dari tadi bilangnya 20 terus 10 maksudnya. Jadi 10 dikurangi 6. Kalau 10 dikurangi 6 berapa? 4 ya. Gitu. Jadi solusinya 10 dikurangi 6. Sebetulnya itu. Nah, contoh yang penjelasan PLSP yang agak tinggi sedikit levelnya. Di sini ada 3X ditambah 2 sama dengan 10. Masih ingat cerita harimau? Ya. Itu kalau misalkan kalian mau di cocokologi, artinya
dicocok-cocokkan dengan cerita harimau, itu sebetulnya bisa aja untuk memudahkan aja kalian menyelesaikan sebetulnya. Tapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan cara penyelesaian matematika karena tidak logis ya. Nah, 3x ditambah 2 sama dengan 10. Nah, itu sebetulnya 3x itu anggap saja 3 harimau. 3 harimau, kemudian di ruas kiri ada 3x, 3 harimau dan 2 manusia, itu tidak bisa disatukan. Maka dari itu manusianya harus pindah. Nah, bagaimana pindahnya? Pindah ke ruas kanan, yaitu ke 10 itu. Nah, kalau pindah, yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Nah, karena 2 itu positif, pindah ke kanan jadi negatif 2. Maka dari itu 3x bisa ditulis sama dengan 10 dikurangi 2. Begitu ya. Nah, kenapa 2 harus pindah? Karena tadi itu 2 itu manusia, 10 juga manusia 1 RT gitu kan misalnya ya. Jadi pindah ruas. Artinya kalau manusia dengan harimau disatukan itu kan kemakan. Jadi 2 yang harus pindah, begitu. Nah, tapi di dalam matematikanya kita menyelesaikannya secara matematis aja gitu ya. Menyelesaikannya secara matematis, 2-nya itu positif pindah ke kanan, artinya pindah ke ruas kanan. 10 dikurangi 2 itu 8. Maka 3x sama dengan 8. Lalu bagaimana? Nah, ini penyelesaian matematika lagi. 3x sama dengan 8. Nah, 3x itu artinya apa? 3x itu artinya 3 kali x. 3 kali x, 3 kali x itu perkalian artinya ya. Jadi, untuk menyelesaikan sampai akhir PLSP itu harus dalam bentuk x. Bukan 3x, bukan 2x, bukan ada angkanya. Tapi angkanya harus 1. X, maka 3 ini pindah juga ke kanan. Nah, untuk pindah, ketika ini kali, 3x itu kan kali, 3 kali x. Pindah ke kanan jadi bagi. Akhirnya 10/3. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Maka x sama dengan 10/3 artinya 10 dibagi 3. Maaf, bukan 10 maksudnya 8. Salah melulu Bu Guru. Iya, belum sarapan. Oke, selamat pagi, tetap semangat ya. Walaupun salah-salah, tapi kalian maksudnya supaya protes. Supaya kalian protes. Jadi kalau misalkan ada yang protes, oh berarti kalian menyimak. Begitu maksudnya. Tapi tidak ada yang protes. Iya, nggak apa-apa ya. Bu Guru tetap semangat untuk mengajarkan kalian PLSP. Ya, jadi akhirnya adalah X sama dengan 10/8. Ini 8/3. Oke, bisa ya. Nah, kemudian di sini ada soal lagi, 10A ditambah 5 sama dengan 8A ditambah 11. Oke, ingat, yang sejenis kita jumlahkan. 10A, 8A, kita satukan. Maka dari itu yang 8A pindahkan. 8A ini pindahkan, ya. Kemudian yang 5 pindahkan ke kanan. Kenapa? Karena 5 itu tidak ada A-nya. 10 dan 8 ada A-nya, kita satukan. Tapi ingat. Apa coba? Kalau pindah ruas sama dengan loncat, yang positif jadi negatif. Itu. Apa coba? 10A dikurangi 8. Jadi 10A dikurangi 8A. Hasilnya berapa? 2A. Kemudian yang 5 pindah kanan jadi negatif. Jadi 11 dikurangi 5. Begitu. 11 dikurangi 5, berapa hasilnya? Ya, 6. Jadi hasilnya 2A sama dengan 6. Nah, kan tidak boleh hasilnya A. Hasilnya 2A harus dalam bentuk A. Maka 2 harus pindah ke kanan. 6 dibagi 2. Gitu. 2-nya pindah ke kanan, tapi jadi bagi. Jangan jadi tambah atau jangan jadi kurang. Karena 2A itu berasal dari 2 kali A. Begitu, ya. Maka hasilnya adalah 6/2. 6/2 berapa? Masih bisa dibagi loh. Artinya 6/2 itu 6 dibagi 2. Ya udah, 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi hasil akhirnya 3. Oke? Bisa ya? Ya, ini adalah contoh terakhir. 4
dalam kurung 3A ditambah 2 sama dengan 14. Nah, kalau misalkan menemukan hal seperti ini, kamu wajib mendistributifkan dulu. Artinya, 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 3A berapa? 12A. 4 kali 2, masih ingat kan perkalian aljabar? Perkalian aljabar sebelumnya sudah diterangkan ya. 4 kali 2, 12A, kemudian 4 kali 3A, 12A, 4 kali 2, 8, sama dengan 14. Kemudian setelah itu, baru di PLSP kan ya. Mana yang harus pindah? Kamu tahu? 8 pindah ke kanan. Ya, 8 pindah ke kanan jadi negatif 8. Artinya 14 dikurangi 8. Nah, kemudian 12A sama dengan 6. Kan 14 dikurangi 8 itu 6. Nah, 6 ini kamu jangan begini mikirnya. Aduh, kagok ya. 6 dibagi 12. Udah aja 12 bagi 6. Karena apa? Di situ 6. Masa 6 bagi 12 bisa saja terjadi, tidak apa-apa. Kamu jangan merasa kagok. Udah aja 12 bagi 6. Jangan. Tetap 6-nya harus di atas, 12-nya harus di bawah. 12 itu harus jadi pembagi. Ya. 6 per 12 itu bisa diperkecil. Masing-masing kita bagi 6, maka 6 per 12 itu sama dengan setengah. Ingat? Setengah. Oke? Nah, seperti itu persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalian silakan tinggal latihannya. Nanti latihannya bisa dilihat di Drive ya. Linknya nanti akan kita bagikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham tentang persamaan linear satu variabel. Nanti ketemu lagi dengan minggu depan dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear satu variabel itu berbeda cara penyelesaiannya dengan persamaan linear. Apa dan bagaimana? Simak terus videonya. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa jangan sampai ketinggalan dan tetap komen di bawah jika Anda tidak mengerti. Ya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dan sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.